Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ihsan Firdaus, instruktur dari Smart Course. Pada video pembelajaran kali ini kita masuk seri yang kelima dari komunitas teman Office. Tema kita adalah rumus Excel untuk admin kantor part 1. Nah, kita punya beberapa jenis rumus yang biasanya digunakan oleh admin kantor dalam bekerja, dan kali ini kita akan coba bedah satu persatu. Khusus untuk hari ini kita akan bedah rumus if tunggal bagian 1. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita akan simak pada video kali ini. Baik, langsung aja. Silakan teman-teman buka grup komunitasnya masing-masing 1 sampai dengan 20. Saya telah mengirimkan 2 file kepada teman-teman di masing-masing grup. Silakan teman-teman buka. Yang pertama adalah tugas seri 5 dan satu lagi adalah lampirannya. Nah, kalau teman-teman buka tugas seri yang kelima, nah ini adalah penugasan untuk seri kelimanya. Buatlah sebuah file Excel seperti pada video pembelajaran di YouTube Science Channel dengan menggunakan rumus if tunggal seperti yang teman-teman lihat pada video kali ini. Nah, ini adalah tugasnya. Nah, instruksinya, silakan terlebih dahulu buka file Excel, kemudian tahap pertama buatlah form seperti contoh lampiran tugas kelima. Kemudian yang ketiga, bagian poin 3A, isilah bagian rumpang pada kolom total dengan menggunakan rumus sum. Kemudian poin 3B, isilah bagian rumpang pada kolom status dengan menggunakan rumus if. Nah, apa itu rumus if? Teman-teman bisa baca di bagian yang warna biru ini. Kemudian, poin 3C, buatlah pada baris, ini adalah baris ya, baris ke-16 berupa kesimpulan. Kemudian, simpan file Anda dengan nama file KTO seri 5, nama Anda. Kemudian, upload tugas Anda ke dalam website sansmart.com. Nah, apa sih tugasnya pada hari ini? Silakan teman-teman buka lampirannya. Nah, ini adalah tugas yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Di sini ada penilaian magang marketing, ada 7 nama, Clara Rizkina, Agus Salim, Johan Kusuma, Dewantara Abimanyu, Hernan Abanda, Rizka Hiranka Putri, Adinda Rahayu. Nah, mereka bertuju ceritanya melamar kerja di sebuah perusahaan namanya PT Smart Course sebagai seorang marketing. Nah, sebelum diberikan kontrak oleh PT tersebut, ada tesnya. Tentu dia harus melewati tahap interview terlebih dahulu, kemudian dia harus mengisi form apalah dan seterusnya. Nah, kemudian dari sekian banyak terseleksilah 7. Nah, dari 7 ini masuk ke masa percobaan. Nah, ini adalah 7 orang tersebut dengan masa percobaan selama 2 triwulan atau selama 6 bulan. 1 triwulan itu terdiri dari 3 bulan, 2 triwulan berarti 6 bulan. Nah, jika dalam waktu 3 bulan atau triwulan, dalam setiap triwulan atau dalam jangka waktu 3 bulan, mereka diberikan target penjualan sebesar 15 juta rupiah. Kalau selama triwulan tersebut mereka berhasil, ini kurun waktu cobanya adalah hanya 2 triwulan atau 6 bulan. Kalau selama 2 triwulan tersebut mereka terpenuhi mencapai 15 juta pada triwulan pertama dan 15 juta pada triwulan kedua, it's okay, dia akan diberikan kontrak selama 1 tahun. Oke. Tapi kalau ada salah satu triwulan yang ternyata dia tidak terpenuhi, maka dia akan lulus, dia tetap lulus seperti ini, baris kedua. Adinda lulus masa percobaan dengan catatan konsistensi penjualan harus ditingkatkan, atau dengan kata lain dia lulus dengan catatan. Nah, bagi yang dia tidak berhasil melakukan penjualan pada triwulan pertama ataupun kedua, maka dia tidak lulus masa percobaan, sehingga selesai, dia tidak diberikan kontrak sama sekali. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat form penilaian tersebut, magang marketing tersebut dengan menggunakan rumus if tunggal part yang pertama.
Sekali lagi ini adalah rumus yang biasa digunakan oleh admin di kantoran. Nah, rumusnya pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan if. If ada banyak, ada if tunggal, if majemuk, dan seterusnya. Nah, di if tunggal ini saya akan memberikan jenis yang pertama. If tunggal jenis yang pertama. Bagaimana caranya? Mari kita langsung praktikan. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu file Excel. Nah, kemudian mari kita kerjakan dari baris yang pertama. Kita mulai membuat headernya terlebih dahulu, PT Sun Smart Course. Kemudian bawahnya alamat, gedung dia lantai 2, Jalan Kebon Jeruk Raya, nomor 2, Jakarta Barat 11540. Kemudian judulnya adalah penilaian magang marketing. Nah, kalau sudah kita rapikan terlebih dahulu, ini sampai, atau kita lanjut dulu ke bagian bawahnya, ke bagian menu. Kita tulis di sini nomor, kemudian nama karyawan, kemudian penilaian triwulan 1, bawahnya kita tulis di sini Januari, kemudian bawahnya lagi Februari, kemudian sampingnya Maret, kemudian sampingnya total, kemudian sampingnya status. Kalau sudah, kita rapikan di bagian penilaian triwulan, kita blok, kemudian mark and center. Penilaian ya. Kalau sudah, kita buat triwulan yang kedua, April, Mei, Juni, kemudian total, kemudian status. Kalau sudah, ini kita copy paste ke samping. Triwulan 1 kita ganti triwulan 2. Oke. Kemudian di nomor sini kita blok ke bawah, make and center, kemudian ini pun juga sama, blok ke bawah, make and center. Kalau sudah, kita rapikan. Dimulai dari header, ini kita drag ke bagian samping sampai bagian L. Kita drag sampai bagian L, kemudian kita klik Mark and Center agar dia tergabung jadi satu dan di tengah-tengah. Ini pun sama. Kita drag ke samping, Mark and Center. Ini pun juga sama. Kita drag ke samping, Mark and Center. Kalau sudah, ini kita blok semuanya. Kita kasih dia rata tengah dan middle elegant, biar dia posisinya di tengah-tengah. Kalau sudah, terakhir kita blok kita blok bagian kolom. Kalau sudah, kita klik 2 kali, terserah teman-teman mau klik di antara kolom A dengan B, atau B dengan C, atau C dengan D dengan E dengan F dengan G dengan H dengan I dengan J dengan K dengan L. Terserah mau di mana. Misalkan saya klik di sini, klik 2 kali yang cepat, maka hasilnya dia akan rapi otomatis. Kalau sudah, mari kita kerjakan nomor yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nama karyawan kita isikan Clara Rizkina, Agus Salim, Julhan Kusuma, Dewantara Abimanyu, Hernan Abanda, kemudian Rizka Iranka Putri, terakhir Adinda Rahayu. Kalau sudah, penjualan pada bulan Januari kita masukkan 11 juta, 12 juta, 7 juta, 4 juta, 23. Udah itu 23. 2.500.000 sudah itu 23. 3.500.000, 3.500.000. Oke, Februari 7 juta, 23, 23, 4 juta, 23, 23, 2.500.000, 23, 3.500.000, 23, 10 juta, 23, 23, 7 juta, 23, 23, 3.500.000, 23. Oke. Terakhir, bulan Maret kita masukkan 7 juta, 23, 4 juta, 23, 23, 2 juta 500, 23, 7 juta, 23, 23, 4 juta, 23, 23, 7 juta, 23, 23, 3 juta 500, 23.
Kemudian, kita lengkap dulu total dan status karena nanti kita akan menggunakan rumus. Kita masuk ke kolom bulan April. Kita masukkan di sini 12 juta, tuh 23, tuh 23, 10 juta, tuh 23, tuh 23, 7 juta, tuh 23, tuh 23, 4 juta, tuh 23, tuh 23, 2 juta 500, tuh 23, tuh 23, 3 juta 500, tuh 23. Oke. Ini kelebihan. Oke, selesai. 500, 7 juta 500, tuh 23. Oke, kalau sudah bulan Mei kita masukkan 12 juta, tuh 23, tuh 23, 4 juta, tuh 23, tuh 23, 2 juta 500, tuh 23, 3 juta 500, tuh 23, 5 juta, tuh 23, tuh 23, 7 juta, tuh 23, tuh 23, 4 juta, tuh 23, tuh 23. Terakhir bulan Juni kita masukkan 12 juta, 4 juta, tuh 23, tuh 23, 2 juta 500, tuh 23, 7 juta, tuh 23, tuh 23, 4 juta, tuh 23, tuh 23, kemudian 7 juta, tuh 23, tuh 23, kemudian 4 juta, tuh 23, tuh 23. Oke. Kalau sudah, baru kita masuk pengisian rumus di kolom total dan kolom status. Kita masuk ke pengisian rumus di kolom total terlebih dahulu. Nah, rumus di kolom total tadi menggunakan apa? Kita lihat instruksinya menggunakan rumus sum. Oke. Jadi kita menggunakan rumus sum di sini sama dengan sum, buka kurung, kita blok seperti ini. Kalau sudah, enter. Lakukan hal yang sama pada baris ke 2, 3, 4 sampai dengan baris ke-7. Caranya seperti ini, sum sama dengan sum, buka kurung, diklik bagian sel C8. Jadi yang kotak-kotak kecil ini, kotak-kotak ini namanya adalah sel. Kalau ke bawah N, O, P, Q itu adalah kolom. Kalau ke samping seperti ini 17, 18, 19 itu adalah baris. Nah, perpaduan atau pertemuan dari sel dari kolom dan baris disebut sel. Nah, sama dengan sum, ini klik sel ini, sel C8, kemudian tahan klikan kiri pada mouse tersebut, kemudian geser ke sel E8 kalau sudah seperti ini, enter. Oke, lakukan hal yang sama pada bagian bawahnya, tapi ini saya coba percepat. Saya percepat dengan klikan 2 kali. Nah, bagi teman-teman yang ingin cepat, bisa menggunakan trik yang sama. Dimana triknya tadi adalah perhatikan bagian sel ada titik hitam di sini, klik 2 kali. Nah, nanti dia akan muncul ke bawah secara otomatis. Oke. Lanjut ke bagian status. Atau kita selesaikan dulu totalnya sama dengan sum, buka kurung. Kita drag, shift, enter. Oke, dah. Maka selesai pengisian dari pengisian dari kolom total. Nah, kemudian kita akan masuk ke kolom status. Kita akan menggunakan rumus if tunggal, bagian yang pertama. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu teman-teman ketahui di sini, logika yang barusan saya sebutkan, diingat-ingat, yaitu clue-nya ya, diingat-ingat, kalau dia mencapai dalam satu triwulan terdiri dari 3 bulan, kalau dia tercapai dalam satu triwulan atau 3 bulan sebesar 15 juta, maka dia terpenuhi. Kalau tidak mencapai 15 juta dalam satu triwulan atau 3 bulan, maka dia tidak terpenuhi. Ini clue yang harus diingat terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengaplikasikan ke dalam rumus tersebut? Kita gunakan di sini sama dengan if, kemudian sel patokannya F7, kemudian lebih besar dari 15 juta. Itu 23. Maka kalau lebih besar dari 15 juta, apa yang terjadi? Dia terpenuhi. Nah, di sini kita bikin statement terlebih dahulu terpenuhi. Kemudian tanda petik, kemudian titik koma. Nah, kita bikin lagi tanda petik tidak terpenuhi. Jadi di sini ada statement kedua. Statement pertama terpenuhi, statement kedua adalah tidak terpenuhi. Kita enter, maka statusnya terpenuhi. Kita rapikan dulu, kemudian kita drag ke bawah.
Hasilnya benarkah seperti ini? Jawabannya adalah benar. Kita bisa lihat di sini bahwa ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang statusnya tidak terpenuhi. Karena tidak mencapai penjualan 15 juta. Karena dia tidak mencapai 15 juta, maka dia tidak berhasil. Tidak berhasil melakukan penjualan. Seperti ini bukan 700 ya, ini 7 juta. Nah, sip. Oke, terpenuhi. Ada 3 orang, ada Julhan, ada Deantara, sama Adinda. Nah, 3 orang ini dia tidak berhasil memenuhi target dari manajemen PT Sang Smart Course, sehingga penilaian atau status penilaian pada triwulan pertama dia gagal, tidak terpenuhi. Nah, sedangkan 4 orang lainnya yaitu Clara, Agus Salim, Hernan Abanda, serta Rizka dia terpenuhi. Nah, sekarang kita coba bedah penggunaan rumusnya. Sama dengan if buka kurung F7 lebih besar dari 15 juta titik koma tanda petik terpenuhi tanda petik titik koma tanda petik tidak terpenuhi tanda petik tutup kurung. Nah, penggunaan rumusnya harus teman-teman pahami seperti ini. If adalah dalam bahasa Inggris. Jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah jika. Jadi, jika F7 patokannya, F7 adalah 25 juta, jika dalam konten F7, dalam konten di sel F7 atau isi di sel F7, nih kontennya ternyata 25 juta ya. Kalau ini 20 juta, kalau ini 12 juta. Sekali lagi, jika di dalam konten pada sel F7 lebih besar dari 15 juta, maka dia akan terisi statement pertama. Jika tidak, maka akan terisi statement kedua. Sekali lagi saya ulangi, jika di dalam sel jika dalam konten pada sel F7 lebih besar dari 15 juta, maka dia akan menggunakan statement pertama yaitu terpenuhi. Jika tidak, maka akan menggunakan statement kedua yaitu tidak terpenuhi. Nah, F7-nya berapa? F7-nya di sini 25 juta. Nah, bagian bawahnya F8-nya yang jadi patokan adalah F8 sebesar 20 juta. Tentu lebih besar dari 15 juta, maka dia terpenuhi. Nah, bagian bawahnya lagi F9, patokannya F9 sebesar 12 juta. 12 juta tentu tidak lebih besar dari 15 juta, atau bahasa lainnya adalah 12 juta lebih besar dari 15 juta. Apakah statement tersebut benar atau salah? Ternyata salah. Kalau salah, dia akan langsung masuk ke statement yang kedua, yaitu tidak terpenuhi. Jadi, seperti logika di sini, true or false. Artinya, jika benar, maka dia akan menggunakan statement pertama. Jika salah, dia akan menggunakan statement kedua. Kita baca lagi yang bagian bawahnya, 14.500. Apakah statement ini benar atau salah? Ketika kita aplikasikan ke sini, F10, 14.500 lebih besar dari 15 juta, benar atau salah? Ternyata jawabannya adalah salah. Kalau salah, artinya tidak terpenuhi. Seperti itulah logika dari perumusan if tunggal. Oke, kita masuk ke status triwulan kedua. If berarti K7 ya, K7 lebih besar dari 15 juta, itu 23. Nah, kalau saya rubah, bolehkah? Jawabannya adalah boleh. Saya rubah. Kalau ini tadi lebih besar, saya rubah di sini lebih kecil. Dari 15 juta. Itu 23, itu 23. Titik koma. Nah, ingat statement pertama bernilai benar, statement kedua bernilai salah. Kalau benar, apakah statement yang pantas di sini? K7 lebih kecil dari 15 juta. Kita tulis di sini tidak terpenuhi. Kemudian titik koma, kemudian tanda petik terpenuhi. Oke. Kalau dia benar maka dia tidak terpenuhi. Kalau dia salah, dia akan terpenuhi. Nah, seperti ini. Kita drag ke bawah. Dari 15 juta. Artinya, benar atau salah? Benar.
maka dia akan menggunakan statement pertama, tidak terpenuhi. Begitu seterusnya. Nah, untuk memperlancar dari penggunaan rumus ini, silakan teman-teman kerjakan per baris, jangan mengikuti saya, karena di sini saya menggunakan otomatis. Tadi saya langsung klik ya, langsung klik seperti ini, jadi terisi otomatis. Jangan seperti itu. Bagi teman-teman yang masih belajar, silakan mengisi satu persatu per baris. Ingat, hasil tidak akan mengkhianati dari proses. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan ini, maka dia nanti akan biasa. Orang bisa karena terbiasa. Oke. Kita rapihkan nomor ini, kita rapihkan sampai bawah, kita blok terlebih dahulu, kita bikin di sini all border. Kemudian kita berikan warna pada bagian menu. Saya kasih warna biru. Kalau teman-teman silakan, terserah teman-teman menggunakan warna apa, orange boleh, kuning boleh, hijau boleh, dan seterusnya. Kemudian saya kasih di sini tebal, huruf tebal. Kalau sudah, ini angka rupiahnya, saya blok, generalnya saya ganti jadi accounting, sama ini juga April sampai total, generalnya saya ganti accounting. Kalau sudah, maka selesai pada video pembelajaran kita pada hari ini. Untuk bagian kesimpulan, oh iya, kesimpulan kita tulis dulu. Kesimpulan tidak lulus. Tidak lulus, siapa yang tidak lulus? Ada 3 orang ya, ada 3 orang. Ada 3 orang yang tidak lulus, yaitu Julhan, Deantara, dan juga Adinda. Nah, ini tidak lulus. Kemudian bukan Adinda, Dewantara ya. Julhan dan Dewantara. Tidak lulus, Julhan, kemudian Deantara juga tidak lulus ya. Julhan, Deantara, kemudian satu lagi, oh tidak ya. Oke. Ini Hernan Abanda di triwulan kedua tidak terpenuhi. Kita lihat di contoh, benar ya, tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi. Oke. Berarti ada 2 yang benar-benar tidak lulus, Julhan dan Deantara. Kemudian, untuk kesimpulan silakan teman-teman langsung klik atau langsung ketik yang ada di contoh. Ini saya hanya sekedar melengkapi saja. Kemudian di baris yang kedua, Adinda dan Hernan ya. Dan Hernan lulus dengan percobaan, atau bukan dengan percobaan, dengan catatan. Kemudian terakhir, Clara, Agus, dan Rizka ya. Dan Rizka lulus dan diberi kontrak 1 tahun. Kalau sudah, silakan ini di print, kasih ke manajernya untuk manajernya memberikan memberikan kontrak bagi Clara, Agus, Rizka 1 tahun, dan memberikan surat peringatan atau surat catatan tertentu kepada Adinda dan Herman, serta surat tidak perpanjang masa percobaan kepada Julhan dan Deantara. Oke, demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Semoga yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan teman-teman sharing kepada teman-teman lainnya. Kita berharap ini bisa bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan hanya melihat dari sisi penggunaan rumusnya saja, tapi jangan lupa belajar logika penggunaan rumus tersebut. Karena kalau kita sudah bisa logikanya, maka mudah bagi kita untuk menentukan rumus apa yang akan kita gunakan. Seperti itulah video pembelajaran pada kali ini. Sekali lagi, semoga ini bisa bermanfaat. Silakan bagi yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video pembelajaran ini, perlu diketahui bahwa ini adalah video seri kelima dari komunitas teman Office. Ingin bergabung, silakan hubungi nomor admin di bawah ini. Kemudian juga bagi teman-teman yang sudah tergabung, silakan dikerjakan. Kemudian hasil dari pengerjaannya silakan upload ke dalam website kami. Nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat webinarnya. Dan
Jika lebih dari kurun waktu dari yang telah kita tentukan, maka teman-teman dapat e-sertifikat dengan nama Learning from Home, seperti itu. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.